Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Sabta dari kelas 10 MIPA 2. Perkenalkan, saya Eva Melinda Cahyani dari kelas 10 MIPA 2. Perkenalkan, nama saya Fairuz Zain dari kelas 10 MIPA 2. Perkenalkan, nama saya Kanjeng Harapan Numboko dari kelas 10 MIPA 2. Perkenalkan, saya Sabita Sulistiorini dari kelas 10 MIPA 2. Nomor 1. Suatu lingkaran berjari-jari 20 cm diisi sebuah bangun datar berbentuk segi 6. Beraturan, luas segi 6 tersebut adalah, jadi sisi ini berpanjang 20 cm, ini juga 20, ini juga 20, ini 20, 20 juga. Jadi sama semuanya, karena ini semua adalah jari-jari dari lingkaran. Dan yang ditanya adalah luas dari segi 6 tersebut. Luas segi 6. Jika dilihat dari gambar, segi 6 terdiri dari 6 segitiga yang sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu jika dilihat dari titik-titik tengahnya, satu putaran ini 360. Jadi kita bisa menyimpulkan rumusnya, yaitu luas segi 6 adalah 6 kali luas segitiga, lalu 6 kali setengah kali A kali B sin 360 per 6. 6 ini karena total segitiga yang ada di segi 6 itu ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu kita masukkan saja 6 kali setengah, dan A-nya itu yang di samping-samping ini ya, karena kita menggunakan aturan sin 20 dan 20. Lalu sin 360 bagi 6 adalah 60. Sin 60. Lalu ini bisa dicoret jadi 3 kali 400. Sin 60 itu setengah akar 3. Lalu ini juga bisa dicoret jadi 200. 200 akar 3. Dan bisa kita selesaikan 3 kali 2 600, jadi sama dengan 600 akar 3. Ini dia hasilnya. Di sini saya ingin menyelesaikan soal nomor 2. Pertanyaannya adalah sebuah pesawat terbang dari bandara A ke bandara B dengan jurusan 3 angka 120 derajat sejauh 40 km. Kemudian terbang menuju ke bandara C dengan jurusan 240 derajat sejauh 80 km. Jarak antara pelabuhan C dan A adalah, sebelumnya perlu diketahui bahwa arah utara dan sudut 0 derajat itu searah dengan arah jarum jam. Di sini kita bisa membuat posisi pesawat terbang seperti segitiga dengan menggunakan sudut-sudut yang tadi. Di sini sudutnya 120 derajat. Di sini bisa kita beri garis bantuan karena satu garis lurus jumlahnya 180 derajat. Dan di sini telah diketahui 120 derajat, maka otomatis sudut di sini adalah 60 derajat. Panjangnya ini 40 km. Karena berada di garis yang sama, maka besar sudutnya sama pula, yaitu sama-sama 60 derajat. Di sini 240 derajat. Karena satu sudut putaran penuh jumlahnya 360 derajat, dan di sini telah diketahui ada sudut 60 derajat dan 240 derajat, maka sisanya supaya 360 derajat, sudut B besarnya 60 derajat.
Ini besarnya 80 km. Yang ditanyakan adalah jarak antara pelabuhan C dan A. Karena diketahui bahwa terdapat satu sudut yang diapit oleh dua sisi, kita bisa menggunakan aturan cos. Rumusnya adalah CA kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat dikurang 2 dikali AB dikali BC dikali cos B, itu cos 60 derajat. CA kuadrat sama dengan 40 kuadrat ditambah 80 kuadrat dikurang 2 dikali 40 dikali 80 dikali setengah. CA kuadrat sama dengan 40 dikali 40 1600 ditambah 80 dikali 80 6400 dikurang 2 kali 40 dikali 80 dikali setengah 3200. Maka CA kuadrat sama dengan 4800. Karena yang ditanyakan adalah sisi CA tanpa kuadrat, maka untuk mencari CA kita bisa akarkan. CA sama dengan akar 48 dikali 100. Sama dengan akar dari 16 akar 3 dikali 100. Karena 16 dan 100 bisa diakarkan, maka bisa dikeluarkan. Jadi 4 dikali 10 akar 3. Sama dengan 40 akar 3. Jadi jarak antara pelabuhan C dan A panjangnya adalah 40 akar 3 km. Kita akan masuk ke soal ketiga, yaitu aturan sinus. Berikut adalah soalnya. Jalan K dan jalan L berpotongan di kota A. Dinas Tata Ruang Kota ingin menghubungkan kota B dengan kota C dengan membangun jalan M dan memotong kedua jalan yang ada. Jika jarak antara kota A dan kota C adalah 5 km, sudut yang dibentuk jalan M dan jalan L adalah 60 derajat dan sudut yang dibentuk oleh jalan K dan jalan M adalah 30 derajat. Jarak antara kota A dan kota B adalah, di sini kita akan memakai aturan sinus dengan rumus A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Pertama-tama di situ dijelaskan bahwa jalan K dengan jalan L berpotongan dengan jalan A. Jalan K dengan jalan L berpotongan dengan jalan A. Lalu Dinas Tata Ruang Kota ingin menghubungkan kota B dan kota C dan dengan membangun jalan M dan memotong dua jalan yang ada. Kota B dengan kota C memotong jalan K dengan jalan L, lalu membangun jalan M. Jika jarak antara kota A dan kota C adalah 5 km, kota A dan kota C 5 km. Sudut yang dibentuk jalan M dengan jalan L adalah 60 derajat, sedangkan sudut yang dibentuk oleh jalan M dan K adalah 30 derajat. Lalu yang ditanya adalah berapa jarak antara kota A dan kota B? Pertama-tama langsung saja kita masukkan rumusnya. 5 sama dengan sin 30, karena 5 berhadapan dengan sudut 30 derajat, sama dengan AB per sin 60. Kita ingin mencari AB. AB berhadapan dengan sudut 60 derajat. Langsung saja kita hitung, 5 per sin 30 sama dengan 1 per 2. Sama dengan AB sin 60 sama dengan 1 per 2 akar 3. 1 per 2 kita coret, sisa 5 dikali 3. Jadi AB sama dengan 5 akar 3. Jadi panjang antara kota A dan kota B adalah 5 per 3. Contoh soal aturan sinus, dua pesawat bergerak secara bersilangan dengan sudut 60 derajat. Pada saat tertentu, pesawat pertama berada 3 km dari titik silang. Pesawat kedua 2 km dari titik silang. Pada saat tersebut, jarak kedua pesawat adalah... Oke, kita buat dulu ilustrasinya. Jadi garis merah itu pesawat pertama, garis birunya pesawat kedua. Dia bersilangan di titik kuning. Nah, jarak pesawat pertama dari titik ketemunya itu 3 km dan pesawat kedua 2 km dengan sudut 60 derajat. Nah, yang ditanya jarak kedua pesawat adalah... Oke, langsung kita kerjain aja nih. X kuadrat sama dengan 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat.
2 sama 3-nya itu dari jarak pesawat tadi dari titik ketemunya. Ini dikurang 2 dikali 2 dikali 3. 2 kali 3-nya ini juga dari jarak pesawatnya tadi. Terus dikaliin cos 60 derajat. Kenapa pakai cos? Karena sudutnya tadi cuman ada 1, jadi kita pakai aturan cos. Lanjut, x kuadrat sama dengan 4 ditambah 9 dikurang 12 dibagi 1/2. 1/2-nya itu dapat dari cos 60 derajat. Jadi x kuadrat sama dengan 13 dikurang 6 sama dengan 7. Karena masih kuadrat x-nya, kita jadiin x biasa, jadinya sama dengan akar 7. Jadi jarak dua pesawat tadi adalah akar 7 km. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.